Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila, NIM 19.13070, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melanjutkan tugas ketiga, yaitu resume tentang soft skill tahap 2. Jadi pada soft skill tahap 2 ini target pelatihan soft skill tahap 2 ini mahasiswa dapat mengidentifikasi impian besar dalam hidupnya secara smart dan dapat mengetahui makna sukses dan pribadi dengan karakteristik rahmatulil amin. Jadi dalam target pelatihan ini yang pertama yaitu kita itu mengetahui makna sukses dan pribadi dengan karakteristik QAD. Kemudian mengidentifikasi impian besar dalam hidup secara smart dan mengidentifikasi karakteristik figur yang mempresentasikan impian kita dan mampu mengidentifikasi karakteristik diri saat ini. Kemudian mengapa sih kita perlu menuliskan atau mengatakan tujuan dalam hidup kita? Pertama yaitu agar dapat menjadi rambu-rambu atau standar dalam pencapaian tujuan bagi setiap individu. Yang kedua, agar dapat mendapatkan umpan balik, karena ucapan adalah doa, sehingga kita tuh tidak boleh mengatakan yang tidak baik, karena kita tidak tahu doa mana atau perkataan mana yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memprogramkan di dalam pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif dan selalu mempunyai prioritas dalam melakukan sesuatu tindakan. Nah, kemudian di dalam soft skill tahap 2 juga itu dibahas mengenai goal setting. Jadi goal setting itu yaitu kita selalu mempunyai target dalam melakukan segala sesuatu dan memiliki arahan agar hal yang kita lakukan tidak sia-sia, dan pasti kita merasa rugi jika kita melakukan sesuatu yang sudah sesuai dengan porsinya tapi hal tersebut sia-sia karena kita mungkin kurang memiliki goal setting atau target. Nah, selain itu, dalam menjalani setiap proses selalu memiliki rujukan atau memiliki tujuan. Apa tujuan yang kita capai sehingga nantinya akan menghasilkan bagaimana hasil yang akan kita peroleh, dan yang kita capai seperti kita itu mempelajari dulu bagaimana pengetahuannya, bagaimana strukturnya, agar setiap tujuan yang kita akan lalui itu dapat terlaksana. Kemudian dalam soft skill 2 juga dibahas tentang Smarties. Jadi Smarties itu ada 3 kepanjangan. Yang pertama ada spesifik, kemudian ada measurable, dan yang terus A-nya itu achievable, dan kemudian realistis, serta times basic, dan yang terakhir itu islami. Nah, kemudian di sini resume yang saya dapatkan yang pertama yaitu spesifik. Jadi spesifik itu tujuan. Jadi kita tuh harus memiliki tujuan yang spesifik, diformulasikan secara lebih operasional. Contohnya, saya itu ingin menjadi PNS. Nah, yang lebih spesifik gimana? Jadi saya ingin menjadi PNS Kemenkumham tahun 2023. Kemudian measurable itu kemajuan dalam pencapaian tujuan harus dapat diukur secara kuantitatif dan selalu contohnya saya selalu mendapatkan nilai A setiap kuliah di S1 psikologi. Nah, kemudian setiap semester saya dapat mengikuti seperti seminar, seperti begitu. Kemudian achievable itu adalah tujuan dapat diupayakan berdasarkan standar pribadi hasil pengenalan diri, bukan semata dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Bisa jadi kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi kan kondisinya yang berbeda. Seperti itu. Kemudian untuk yang R itu realistis secara operasional. Nah, tujuannya itu
realistis dengan mempertimbangkan posisi ataupun kondisi kemampuan saat ini. Contohnya, semisal tadi saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang pegawai PNS. Nah, kemudian saya mengevaluasi lagi. Menjadi pegawai PNS apa? PNS Kemenkumham kerja di mana? Kerjanya seperti menjadi penjaga tahanan ataupun bagian administrasi seperti itu. Kemudian times basic. Nah, ada kerangka waktu dengan menentukan penandaan. Contohnya, saya lulus S1 tahun 2023. Kemudian saya diterima CPNS tahun 2024. Seperti itu. CPNS Kemenkumham 2024. Nah, Islami mengandung unsur ibadah. Saya kan orang Muslim, jadi saya harus menanamkan dalam diri saya agama saya, yaitu agama saya Islam, yaitu saya harus mengerjakan sholat, saya harus membaca Al-Quran selalu, dan saya tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar yang tidak boleh dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan contohnya tidak boleh melakukan hal-hal yang kotor. Nah, kemudian bagaimana untuk contoh Smarties? Jadi contoh Smarties itu saya lulus program S1 dengan IPK 3,58. Skor TOEFL saya 491 dan alhamdulillah saya bisa cum laude. Dan saya bisa wisuda bulan November. Kemudian saya daftar CPNS Kemenkumham. Dan saya bisa umroh tahun 2023. Nah, kemudian selain itu dalam soft skill tahap 2 juga dibahas tentang sifat-sifat pribadi kewirausahaan. Jadi yang pertama itu memiliki visi. Jadi langkah pertama yang harus diambil dalam membangun karir yaitu menyusun visi dan misi, yaitu pandangan bagaimana diri dan masa yang mendatang. Kemudian yang kedua itu keberanian mengenai diri sendiri, sangat berpengaruh pada pengembangan potensi diri yang ada, bukan hanya tentang Anda suka tapi memahami apa yang Anda harus lakukan. Nah, kemudian itu mengetahui kelemahan dan kekurangan. Nah, kemudian yaitu sangat kreatif. Sebenarnya kreatif itu sangat dibutuhkan dalam seorang pengusaha, karena dia itu harus mengetahui apa yang harus dijual, apa yang harus ke target, membangun apa yang harus dilakukan, memiliki hard skill dan soft skill gitu. Nah, kemudian yaitu tidak cepat puas. Jadi fokus pada keberhasilan. Jika sudah berhasil, tetap melakukan sesuatu target apapun yang akan dicapai. Dan yang terakhir yaitu tanam kritik. Jadi jika ada yang mengkritik, diterima dengan lapang dada ataupun menjadikan kita untuk motivasi, semangat untuk menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari resume saya mengenai soft skill tahap 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.